Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar adik-adik semua? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, senantiasa setia dalam mengikuti renungan Habatus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan ini. Ya Tuhan, biarlah lewat renungan saat ini menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, saat ini kita akan baca dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai ayat 14. Yuk kita akan baca keseluruhan ayatnya. Kendi yang dipenuhi anggur. Sampaikanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap kendi harus dipenuhi dengan anggur. Jika mereka berkata kepadamu, bukankah kami sudah tahu bahwa setiap kendi harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan, baik para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, maupun seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membuat mereka saling meremukan, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa rasa sayang, dan tanpa ampun. Wah adik-adik, sungguh mengerikan ya, bagaimana penghukuman Tuhan yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini banyak sekali melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Mereka sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan Allah lakukan akan terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan seruan dari Nabi Yeremia atau utusan Tuhan Allah. Tuhan adalah Allah adalah Tuhan yang adil, Tuhan Allah yang panjang sabar. Ketika Tuhan Allah hendak melakukan penghukuman, Tuhan Allah terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan seruan Nabi Yeremia. Mereka tidak mengindahkan apa yang Nabi Yeremia serukan supaya bangsa Israel bertobat, supaya kembali kepada Tuhan Allah, kembali setia. Mereka menyesal untuk bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel tetap melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka tetap keras hati. Mereka tetap melakukan dosa-dosa sehingga penghukuman itu akan terjadi. Nah adik-adik, demikianlah dalam kehidupan kita. Setiap kita tidak akan luput dari apa yang namanya dosa, kesalahan. Nah tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan? Jangan sampai kita tetap keras hati seperti bangsa Israel. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, mari kita kembali sadar untuk memohon ampun kepada Tuhan, untuk menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun, memohon ampun kepada Tuhan supaya kita tidak dihukum. Nah adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kalian yang masih bersekolah tentu pernah ya melakukan kesalahan, atau mungkin tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, atau mengobrol saat pelajaran, tentu akan mendapat teguran ya. Mungkin sekali ditegur oleh guru kalian, tetapi ketika kalian berulang-ulang melakukan kesalahan tersebut, pasti kalian akan dihukum ya adik-adik. Mungkin mendapat nilai jelek, atau berdiri di depan kelas untuk dihukum. Supaya apa? Supaya kalian tidak melakukan kesalahan itu lagi. Begitu pula Tuhan, ketika Tuhan Allah mengingatkan, mungkin melalui guru sekolah minggu, atau mungkin
ketika kita di gereja kita beribadah, pendeta berkhotbah, bagaimana kita harus berlaku hidup baik. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita adik-adik. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan kesalahan, jangan kita menjadi orang yang keras kepala. Mari kita merendahkan hati kita untuk mau meminta ampun, meminta maaf. Bukan hanya kepada Tuhan adik-adik, tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada adik sekalipun, jangan sampai kita menjadi gengsi untuk meminta maaf. Tetapi kita harus berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Nah adik-adik, pelajaran firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Dan ketika melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf. Terlebih kepada Tuhan, ketika kita melakukan dosa, kesalahan, mari kita merendahkan hati, kita mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan, dan menjaga hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti anak-anak Tuhan yang baik, yang hidup, yang seturut dengan rencana Tuhan. Kami tidak mau Tuhan seperti bangsa Israel yang keras hati, yang terus-menerus melakukan dosa. Tuhan ampuni kami kalau kami masih suka nakal atau mungkin menggerutu atau tidak mau mengakui kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk mengakui kesalahan kami, untuk merendahkan hati kami, untuk senantiasa memohon ampun, meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan. Dan kami mau hidup kami Tuhan menjadi hidup yang lebih baik bersama tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus